Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 MTS Negeri 5 Demak yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dan terutama kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu melalui kajian pembacaan kitab Arba'in Nawawi. Hari ini kita akan membaca dan mempelajari isinya hadis yang ke-32 dan nanti insya Allah dilanjutkan hadis yang ke-33. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak kitabnya masing-masing. Usahakan maknanya tidak banyak ketinggalan, syukur tidak ketinggalan. Al-hadisus tsani, utawi iki iku hadis kang kaping loro wasalasuna lan 30. An Abi Sa'idin, diriwayatake saking Abi Sa'id. Sa'd bin Malikin, ya Sa'ad bin Malik ibni Sinanin, ya anak lanange Sinan al-Khudriyin kang bangsa Khudri, radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah qala iku dawuh sapa Rasulullah. Dawuhipun la dororo wa la diroro. La dororo ora kena madoroti, ora kena bahayani. Wala diroro lan ora kena bahayaake iku maujud. Atau dimaknani begini, la dororo ora ana bahaya iku kena, wala dirara lan ora ana bahayane iku kena. Hadisun utawi iki iku hadis hasanun kang hasan. Rawang riwayatake ing hadis Ibnu Majah, sapa Imam Ibnu Majah, Ad-Daruqutni lan Imam Ad-Daruqutni, wa ghairuhuma lan liyane Imam Ibnu Majah lan Imam Ad-Daruqutni. Musnadan ale hadis musnad. Warawalan ngriwayatake ing hadis Malikun, sapa Imam Malik, bil Muwatta'i ing dalam kitab Al-Muwatta, kitab karangannya Imam Malik namanya Al-Muwatta. Mursalan ale rupa hadis mursal an Amr bin Yahya saking Amr bin Yahya, an abihi saking bapake Amr bin Yahya, anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata nuli gugurake sapa Malik Aba Sa'idin ing Abu Sa'id, Aba Sa'idin ing Abi Sa'id, walahu lan iku kedue hadis turukun utawi pira-pira dalan yukawi kang nguatake apa ba'duha sebagiane turukun ba'don ing sebagian kang liya. Anak-anak siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 sudah selesai kita memaknai hadis yang ke-32, artinya sebagai berikut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id. Abi Sa'id itu siapa? Nama lainnya adalah Sa'ad. Sa'ad, putra dari Malik. Malik putra dari Sinan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda, la dororo wala diroro. Kita tidak boleh, la dororo, tidak boleh membahayakan diri sendiri, wala diroro, dan tidak boleh membahayakan orang. Artinya anak-anak, penjelasan hadis ini kurang lebih bahwa kita sebagai orang Islam, Islam itu artinya adalah selamat. Maka kalau seseorang itu melaksanakan ajaran-ajaran Islam, maka dirinya akan selamat dan orang lain juga selamat. Karena orang lain tidak terkena dampak dari perbuatannya. Jadi sebagai orang Islam, sesuai dengan nama agama kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membahayakan baik diri kita sendiri atau hal-hal yang membahayakan orang lain. Itu dilarang oleh agama Islam berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis berikut tadi. Apa contohnya membahayakan diri sendiri? Misalnya di dalam ajaran Islam kita tidak boleh minum minuman keras. Kenapa? Karena bisa membahayakan diri kita. Akibat minum minuman keras, maka jantung akan, paru-paru akan menjadi rusak. Ya, narkoba, sabu-sabu itu tidak boleh, alasannya karena membahayakan diri si pemakai itu sendiri. Karena membahayakan, maka hal itu dilarang oleh agama Islam. Demikian pula membahayakan orang lain juga tidak boleh. Misalnya kita berbuat yang menyebabkan nyawa orang lain melayang, atau seseorang membunuh orang lain, ini tidak boleh. Karena perbuatan ini menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan nyawa itu bukan milik seseorang. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Jadi tidak boleh seseorang itu merampas nyawa orang lain tanpa ada alasan yang hak. Ya, terkecuali kalau kita membunuh musuh Islam dalam keadaan perang atau jihad fisabilillah yang bentuknya adalah peperangan. Ini baru yang namanya perbuatan yang diperbolehkan karena ada alasan yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Contoh lain, akibat kemajuan di bidang medis, ada suntikan yang berisi cairan yang bisa membunuh seseorang. Jadi misalnya ada seorang yang umurnya sudah tua, dia sakit-sakitan, lalu anaknya membawa ke rumah sakit untuk diobati. Tetapi kehendak Allah, lama sekali dia walaupun diobati, dia tidak kunjung sembuh. Akhirnya keluarganya putus asa, kemudian minta dokter untuk menyuntik agar orang itu cepat meninggal. Ini juga tidak boleh. Ini contoh. Jadi kesimpulannya, perbuatan yang membahayakan diri kita sendiri maupun membahayakan orang lain merupakan hal yang dilarang oleh agama Islam. Demikian kandungan hadis yang ke-32. Kiranya dapat dipahami anak-anak ya. Kemudian kita bisa melanjutkan hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan.
Al hadisu utawi iki iku hadis asalisu kang kaping 3 wasalasuna lan 30. Ani Ibni Abbasin dan riwayatake saking Ibni Abbas radhiya muga-muga ngridani Allah sapa Allah anhuma saking Abbas lan Ibni Abbas. Apa sing diriwayatake anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqta lamun diwehi annasu sapa menungso bidak wahum sebab dakwaane annas ladda'a mongko yakti dakwa rijalun sapa pira-pira wong amwala kaumin ing pira-pira bondone kaum wa dima'ahum lan getahe kaum lakinil bayyinatu tetapine utawi bukti alal mudda'i iku wajib ing atase wong kang dakwa wal yaminu lan sumpah alaman iku wajib ing atase wong angkara kang ingkar sapa man. Hadisun utawi iki iku hadis hasanun kang hasan. Rawa wis ngriwayatake ing hadis Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu lan liyane Imam Al-Baihaqi. Hakadha ya kaya mengkono. Wa ba'duhu lan utawi sebagian hadis iku fis sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Menika kitab Sahih Bukhari lan Sahih Muslim. Anak-anak siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 yang saya cinta dan saya banggakan. Demikian pemanaan hadis yang ke-33. Artinya hadis yang ke-33 ini sebagaimana yang tadi dibacakan diriwayatkan oleh Ibni Abbas. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan apa yang didakwakan seseorang terhadap orang lain itu dipenuhi. Jadi kalau apa semua yang didakwakan seseorang kepada orang lain itu dipenuhi, diiyakan, maka ladda'a rijalun amwala qaumin, akan terjadi banyak orang yang suka mendakwa orang lain untuk menguasai harta, untuk memperoleh harta dengan cara mendakwa orang lain. Contoh, misalnya pada zaman dulu orang-orang tua kita yang pekerjaannya petani misalnya, itu kadangkala membeli tanah sawah. Pada zaman dulu proses pembelian itu kadang-kadang tidak dikuatkan dengan catatan, atau yang sekarang dicatat oleh akta notaris itu tidak, tapi saling percaya. Misalnya si A beli sawah ke si B, si A beli sawah ke si B, kemudian B ini meninggal, punya anak. Lalu karena tidak ada bukti tertulis, catatan tertulis sebagai catatan yang isinya tentang proses jual beli tadi, C yang anaknya yang B tadi misalnya, dia kadangkala mengaku-ngaku bahwa sawah yang telah dibeli oleh A itu masih miliknya. Nah, seperti ini. Ini kadangkala terjadi. Kalau
seperti ini tujuannya adalah untuk menguasai harta yang berupa sawah itu kembali. Maka bukti itu sangat penting. Ya, bukti itu sangat penting. Kemudian bukti itu sebagai alat untuk membuktikan mana yang benar. Bagi orang-orang yang tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan seseorang, maka kewajibannya dia berani bersumpah. Berani bersumpah atas nama Allah bahwa dia benar-benar tidak melakukan hal yang didakwakan tersebut. Bagi yang mendakwa, buktinya harus ada. Bagi yang didakwa, kalau dia tidak melakukan hal yang didakwakan, harus berani diambil sumpahnya. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa Islam sebagai agama damai itu memiliki ajaran-ajaran bagaimana menata masyarakat agar terjadi ketentraman, tidak terjadi perselisihan. Hal dakwaan, tuntutan dan sebagainya itu kadangkala terjadi. Maka Islam mengatur bagi yang mendakwa harus punya bukti, bagi yang didakwa kalau tidak harus punya saksi. Contoh misalnya, seseorang disidang oleh pengadilan karena dilaporkan melalui berita acara yang dibuat oleh polisi, dia didakwa telah melakukan pencurian. Bagaimana dakwaan ini dibenarkan oleh pengadilan? Maka pengadilan harus mencari bukti yang diajukan oleh yang mengajukan perkara itu. Ada buktinya apa tidak? Misalnya bukti itu bisa berupa dua. Bisa alat, ya, benda, atau saksi sebagai bukti. Alat contohnya kalau pada zaman modern sekarang ini bisa melalui CCTV. Itu bisa diajukan sebagai alat yang membantu pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Apakah dia melakukan atau tidak. Atau pula saksi, ini bisa menjadi alat bukti yang menguatkan atas adanya dakwaan itu. Jadi siapa yang benar adalah yang kuat alat buktinya. Ini sudah diatur oleh agama kita, agama Islam, agar terjadi tidak semua dakwaan itu dibenarkan, juga tidak semua dakwaan itu pasti tidak benarnya. Jadi untuk mencari siapa yang benar harus ada bukti-bukti yang menguatkan. Bisa berupa alat, bisa berupa saksi. Atau bisa berupa dia berani diambil sumpahnya. Kalau dia benar-benar tidak melakukan hal-hal yang didakwakan. Inilah jadi misi agama Islam diturunkan ke dunia ini adalah melalui Rasul, yaitu rahmatan lil alamin, menciptakan kedamaian, menciptakan ketertiban biar masyarakat yang menjalankan agama dengan benar ini tercipta atau merasakan kedamaian dan ketertiban. Itu kandungan hadis yang ke-33. Dua hadis sudah kita baca, kita coba memahami isinya dan kita perjelas dengan contoh-contoh. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain sendiri nanti. Kurang lebihnya dari saya, kalau dalam pembacaan hadis ini ada kekurangan, kesalahan, dan dalam penjelasan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi